Nah, itu yang namanya perkembangan emosi gitu. Jadi sudah dari bayi, seorang anak itu sudah menunjukkan emosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita dalam acara Student Podcasting. Pada video kali ini kita akan membawakan tema tentang perkembangan emosi peserta didik. Ini menarik temanya sebenarnya tentang emosi ini, soalnya tidak hanya peserta didik tapi mulai dari kita kecil sampai nanti tua kita berkaitan dengan emosi ini. Nah, sebelum kita membahas lebih luas tentang emosi ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khairul Anas di sini sebagai moderator yang akan memandu kita dalam acara diskusi tentang tema yang sudah kita tentukan tadi. Nah, sebagai pemateri kita sudah mengundang salah satu mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Beliau sekarang sedang mendalami tentang perkembangan emosi peserta didik. Mari kita panggil bersama Mbak Okta. Ya, halo Mas Anas. Halo Mbak Okta, selamat siang, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mas Anas, kabarnya baik sekali. Mantap. Gimana nih kabarnya Mas Anas sendiri? Luar biasa semangat saya siang hari ini. Siap-siap semangat ya. Kan sudah kedatangan tamu istimewa, kita harus semangat untuk membawakan acara. Oke, langsung Mbak Okta atau bagaimana? Boleh Mas Anas, Oke. langsung aja. Kita mulai dari diskusi pertama ya Mbak Okta. Kita ini penasaran sebenarnya dengan emosi itu sebenarnya apa. Tapi karena kita temanya hari ini adalah perkembangan emosi, jadi mungkin yang akan saya tanyakan pertama adalah perkembangan emosi ini sebenarnya apa, Mbak Okta? Oke, jadi sebelum kita membahas atau memahami apa sih itu perkembangan emosi peserta didik, ada baiknya nih kita tahu apa itu perkembangan. Jadi perkembangan itu adalah suatu proses atau tahapan di mana seseorang itu mengalami perkembangan atau perubahan. Karena perkembangan sendiri itu adalah pastinya mengalami perubahan kan. Misalkan nih Mas Anas waktu masih umur 5 tahun udah bisa naik sepeda kayak gitu kan. Udah bisa marah gitu ya kan. Terus udah umur berapa ada perkembangan gitu, ada perkembangan emosi gitu kan. Nah, sama halnya nih emosi itu kan. Kadang orang mikir atau dengar kata emosi itu adalah hal yang buruk gitu kan. Ya, kebanyakan seperti itu. Oke. Ya, jadi orang itu mendengar kata emosi yang tersema dalam pikirannya itu adalah marah-marah gitu, orang yang marah-marah. Padahal emosi itu bukan seperti itu gitu loh. Ya, wah emosi kamu. Iya, kadang Gitu. orang bilangnya gitu kan, Iya. wah kamu emosi gitu. Yang dimaksud Emosian ini. kamu marah-marah. Padahal emosi sendiri itu adalah suatu perasaan yang bisa diwujudkan dalam bentuk ekspresi atau perilaku seseorang gitu kan. Oke. Nah, kalau digabungin nih perkembangan emosi anak ya, jadi itu adalah dimana
seorang anak ini akan mengalami perkembangan emosi atau perasaan yang ada di dalam dirinya. Gitu. Nah, jadi perkembangan peserta didik itu ada banyak sekali. Ada rasa takut, rasa cemas, rasa marah, rasa senang, rasa sedih, rasa cemburu. Jadi ada banyak sekali emosi yang ada dalam diri seseorang, dan itu merupakan perkembangan dari seorang anak. Gitu, Mas Anas. Setelah itu kita mulai mungkin dari ini ya. Mulai dari anak-anak dulu ya mungkin. Terus untuk anak-anak ini perkembangan emosinya seperti apa, Mbak Okta? Jadi tadi kan sudah dijelaskan nih kalau perkembangan emosi anak itu ada tahapannya, ada fasenya. Jadi dari umur ke umur itu mereka mengalami perkembangan emosi. Nah, untuk umur atau usia 0 sampai 18 bulan itu anak itu akan menunjukkan atau sudah bisa menunjukkan ekspresi sedih ataupun juga senang gitu. Nah, mungkin Mas Anas ini tahu, misalkan ada seseorang yang melahirkan. Nah, bayi yang baru lahir itu pasti kan mengeluarkan suara tangisan atau ekspresi menangis ya. Nah, itu yang namanya perkembangan emosi gitu. Jadi sudah dari bayi, seorang anak itu sudah menunjukkan emosinya. Yang pertama yaitu tadi bisa menangis, dan mungkin ketika sudah dia mulai bertambah usia sampai umur 18 bulan itu juga dia bisa tersenyum gitu, Mas Anas. Bahkan kalau ini ya baru lahir itu kalau tidak nangis, bahkan sampai bagaimana caranya agar anak ini nangis gitu betul. Itu juga berkaitan dengan emosi itu berarti, Mbak Okta? Itu sebenarnya juga berkaitannya tuh sama dunia kedokteran ya. Jadi kalau ada yang bilang nih kalau anak baru lahir nggak nangis itu kan berarti kurang sehat gitu ya. Jadi kadang sampai dipuk-puk dulu biar bayinya itu nangis gitu. Itu sih. Terus? Selanjutnya pada rentang usia 18 bulan sampai umur 3 tahun. Nah, itu seorang anak ini juga sudah mulai memahami atau melihat. Kan biasanya anak itu mudah sekali nih melihat, terus dia meniru orang dewasa atau orang tua dari bagaimana dia melihat orang tuanya itu menghadapi sesuatu atau permasalahan. Orang tua kan akan menunjukkan ekspresi nih atau mungkin perilaku dari orang tua itu bisa ditiru gitu loh sama anak itu. Identifikasi berarti mulai gitu. Identifikasi emosi dari orang tua. Tadi sampai pada masa anak-anak. Masih usia 3 tahun ya. 3 tahun. Selanjutnya tuh ada usia 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, ini seorang anak ini sudah mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Jadi perkembangan emosi ini kan adalah dia belajar untuk berinteraksi atau melakukan hubungan interaksi nih, komunikasi sama orang dewasa ataupun dengan temannya. Dia mulai bermain gitu kan, dia mulai menunjukkan perasaan senang ketika dia bermain, ataupun mungkin dia bisa marah ketika temannya nggak mau meminjamkan mainannya. Itu juga bisa dia tunjukkan dengan rasa marah seperti itu. Berarti ini untuk emosi ini sangat berkaitan dengan orang lain, lingkungan, atau memang di dalam diri si anak sendiri itu bisa memunculkan emosi? Sebenarnya dari anak itu tadi itu sebenarnya bisa memunculkan emosi itu sendiri, rasa itu sendiri ketika dia mengalami atau merasakan peristiwa itu kan. Tetapi dia juga terkena pengaruh nih. Dia kan melihat orang atau keluarganya ketika sedang ada masalah atau apa, atau dia sedang melakukan kesalahan. Orang tua itu kan biasanya mungkin ada yang marahi anak, atau mungkin ada yang mungkin bisa memaafkan. Nah, itu nanti ketika seorang anak itu mengalami hal yang sama ketika dengan temannya, ketika sedang bertengkar, nah dia itu bisa saja memutuskan mau
mau menunjukkan emosi yang seperti gimana apa. gitu. Tadi berarti sampai usia 3 sampai 5 5 tahun. tahun. Yang sekarang Usia 5 tahun sampai 12 tahun. Nah, di rentang usia ini kan seorang anak itu sudah menginjak sekolah nih. Dia udah menempuh pendidikan, dimana semakin kompleks lagi. Karena di dunia pendidikan itu pasti ada yang namanya tantangan, tekanan gitu kan. Tantangan belajar itu kan banyak sekali gitu. Apalagi ketika seorang anak ini atau seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam belajarnya. Nah, itu akan menimbulkan atau dia bisa menunjukkan perasaan dia gitu, emosi dia. Entah itu dia mungkin jadi sedih, jadi bingung, ataupun mungkin dia suka nih dengan pelajarannya, kan dia akan happy. Nah, kalau dia merasa kesulitan atau dia nggak paham sama pelajaran itu, dia pasti akan menunjukkan rasa mungkin sedih atau murung gitu kan. Jadi memang usia 5-12 tahun dia itu semakin bisa gitu kan menunjukkan perasaan dia, apalagi dia sudah mengalami banyak sekali tantangan gitu dalam pendidikan gitu. Mungkin dari semua tahap perkembangan emosi tadi itu kan ada banyak ya emosi, banyak sekali kan. Iya, betul. Mulai dari marah, sedih. Tapi sebenarnya jika dipolakan, emosi peserta didik ini bisa digolongkan menjadi apa saja, Mbak Okta? Ya, sebenarnya tadi sudah banyak tuh ya disinggung, dan pola dari perkembangan emosi peserta didik itu banyak sekali. Kalau tadi Mas Anas bilang sebenarnya sama nggak sih perkembangan emosi peserta didik dan anak? Nah, sebenarnya kan itu cuman tinggal lingkungannya aja. Kalau perkembangan emosi anak itu kan mungkin lebih di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Nah, kalau di peserta didik ini kan sudah jelas di lingkungan sekolah, di pendidikan gitu kan. Jadi untuk polanya sendiri sama seperti tadi, ada rasa cemburu, rasa takut. Rasa takut ini juga bisa diartikan rasa dia tuh takut kehilangan, atau dia rasa takut misalkan ada bahaya, atau dia merasa terancam ketika mungkin dia saat ujian itu bisa saja dia merasa takut, wah habis ini saya ujian gitu kan. Dia takut gitu kan, karena mungkin belum persiapan atau belum belajar. Itu akan timbul rasa takut, emosinya takut gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali sebenarnya, ada rasa khawatir, rasa cemas. Khawatir sama cemas ini sebenarnya berbeda, tapi sebenarnya juga ya sama gitu loh. Intinya sama-sama khawatir, cemas, dan bahkan ketika masa sekolah seorang peserta didik itu malah bisa jadi rasa semua emosi itu bisa bersamaan gitu loh terjadi gitu. Bisa rasa takut, cemas, khawatir, cemburu, itu bisa bersamaan gitu. Terus ini bagaimana cara kita mungkin calon guru ya, atau calon orang tua, calon guru, masih banyak yang lainnya, dan calon semuanya itu untuk mengendalikan emosi anak. Karena emosi anak kan tadi masih labil ya istilahnya mungkin ya. Masih proses gitu kan. Emosinya itu masih berubah-ubah. Terus untuk ini, karena itu nanti mungkin itu nanti pengaruhnya terhadap pembelajaran seperti apa kira-kira, Mbak? Nah, sebenarnya itu pengaruh sekali ya dalam pembelajaran, karena ketika perkembangan emosi anak itu tidak baik, atau ketika dalam lingkungan keluarga, dari pihak keluarga itu selalu memberikan emosi yang negatif. Nah, itu juga akan berdampak dia menerima emosi yang negatif juga, dan itu nantinya akan berdampak ketika dia berada di sekolah dalam pembelajaran. Ada kemungkinan ketika proses pembelajaran itu berlangsung dia mengeluarkan atau berekspresi emosi yang negatif gitu. Mungkin bisa marah-marah, atau tiba-tiba dia marah sama temannya gitu. Dan sebenarnya memang kita tahu bahwa seorang anak itu
lingkungan pertamanya, interaksi pertama adalah dengan keluarga, dengan orang tua. Jadi orang tua ini memang berperan penting dalam perkembangan anak kan, apalagi perkembangan emosi anak. Jadi memang orang tua ini perlu sekali memahami situasi atau kondisi anaknya. Dia harus belajar juga atau mengajari gimana caranya merespon orang, gimana caranya berinteraksi yang baik dengan orang, sehingga ketika dia sudah di luar rumah dia bisa berinteraksi dengan baik, dia menunjukkan emosi yang baik nih sama orang lain atau sama teman-temannya, ataupun ketika dia belajar di dalam sekolah gitu. Oke, itu tadi berarti cara untuk pengendalian emosi anak ya, Mbak Abda. Lebih kepada keluarga, bagaimana cara keluarga untuk mengarahkan atau minimal agar peserta didik itu menunjukkan emosi yang positif. Oke, setelah itu kan tadi kita bicara tentang keluarga, terus karena kita sekarang ranahnya adalah pada dunia pendidikan atau perkembangan peserta didik, ini bagaimana peran guru dalam hal perkembangan emosi peserta didik tadi? Ya, jadi peran guru ini sebenarnya hampir sama dengan peran orang tua di rumah gitu kan. Nah, peran guru ini juga sebagai orang tua nih di sekolah, di lingkungan sekolah. Jadi dia ngomong gitu kan, dia mengajari. Jadi selain dia mengajar materi pelajaran, dia juga seorang guru ini berperan untuk bisa memahami atau mengerti kondisi, situasi, perasaan seorang anak. Kadang kan kelihatan seperti yang sudah kita pahami bahwa perkembangan emosi anak itu bisa kita lihat dari ekspresi wajahnya atau dari perilakunya. Nah, seorang guru bisa memperhatikan dari cara dia berbicara, dari cara dia berperilaku, ataupun dalam belajarnya itu tadi. Nah, guru kan akan memahami nih, mungkin ketika anak itu terlihat murung, pasti kan ada sesuatu atau ada tekanan yang sedang terjadi dalam dirinya. Nah, guru itu tadi bisa mendekatkan diri gitu kan, mendekatkan diri, bisa bertanya. Kemudian kalau seorang peserta didik itu tadi bisa atau mau untuk bercerita, itu akan memudahkan juga peran guru dalam memberikan solusi gitu, sehingga nantinya ketika sudah melangsungkan pembelajaran, seorang siswa juga bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik dan tentunya penuh antusias gitu loh, semangat. Jadi kalau misalkan murung itu kan guru juga nggak enak gitu kan, mau ngajar jadinya tuh kok gini suasananya, kan pinginnya kan kita tuh bisa membangun suasana. Jadi pembelajaran itu memang nggak boleh monoton sebenarnya. Jadi gimana caranya guru itu bisa membangkitkan suasana, menciptakan suasana yang seru, yang asik, gitu kan Mas Anas. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mbak Abda. Tadi kan disebutkan, kita sudah membahas kesana kemari tentang baiknya ya, baiknya kalau kita bisa mengendalikan atau apa istilahnya mengarahkan perkembangan emosi peserta didik. Nah, apa konsekuensi terburuk dari ketika guru saja lah ya, guru kiranya kita calon pendidik ya, apa konsekuensi terburuk ketika guru nanti tidak bisa mengamati atau mungkin mengendalikan perkembangan emosi peserta didik? Sebenarnya kalau konsekuensi ya, itu nantinya akan jadi kesulitan gitu dalam mungkin penilaian atau asesmen. Nantinya kan dalam penilaian itu kan ada banyak gitu kan, ada keterampilan gitu kan, ada sikap dan juga ada pengetahuan. Nah, mungkin kalau perkembangan emosi anak itu bisa dinilai dari entah itu sikapnya atau keterampilannya. Benar-benar. Kalau dia punya emosi yang baik, pasti dia tuh senang kan. Nah, dalam belajar misalkan nih seni budaya gitu kan, dia terampil. Ketika dia antusias, ketika dia gembira, dia akan belajar semakin bisa gitu kan, membuat keterampilan yang sangat indah gitu. Tapi kalau
seorang guru itu kesulitan memahami gimana sih perkembangan emosi peserta didik, atau kenapa anak ini kenapa kok ya seperti kenapa ini anak mungkin ini ya. kok murung gitu kan. Nah itu nantinya akan kesulitan dalam menilai, ataupun dalam seorang guru itu nantinya kan perlu evaluasi diri juga nih ketika nantinya mengajar kembali. Dia perlu evaluasi, oh saya sebagai guru nanti kedepannya harus lebih, misalkan lebih aktif atau lebih variatif lagi dalam mengajar, sehingga seorang peserta didik itu tadi nggak murung lagi atau bisa lebih semangat gitu. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Namun karena waktu kita terbatas ya, jadi mungkin kita sudahi dulu sampai pembahasan ini. Jadi mungkin tadi yang bisa saya simpulkan, perkembangan emosi itu adalah ini ya, apa istilahnya, tahapan dari bagaimana emosi itu akhirnya menjadi banyak. Emosi dari anak itu akhirnya menjadi banyak. Terus juga ada cara pengendaliannya. Guru juga harus orang tua yang paling utama dalam pengembangan dan pengendalian emosi, peran guru dan lain-lain. Ya, materi yang sangat luar biasa dari Mbak Okta. Mungkin terima kasih Mbak Okta atas kedatangannya. Terima kasih sudah sama-sama, Mas Anas, menerima undangan kami untuk menjadi pemateri pada diskusi siang hari ini. Mungkin itu saja, sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala UM, the only one.